Hai semuanya, nama saya Wina. Saya berasal dari Batam, Indonesia. Yang pendidikan terakhir saya adalah SMA Tewira. Dan saya sekarang berada di kampus Pokwang yang memilih dalam bidang komunikasi sudah menginjak semester kelima. Lalu di atas ini adalah konten yang bisa menghubungi saya. Next please. Lalu topik yang saya akan bawa hari ini adalah tentang bidang saya sendiri. Jadi apa itu komunikasi? Pasti banyak orang mengira komunikasi ini yaitu pasti akhirnya jadi reporter atau enggak pembawa berita itu kan. Jadi dalam topik ini saya akan menjelaskannya. Dalam komunikasi ini dibagi menjadi 3 grup. Yaitu yang bisa dilihat itu bidang periklanan, lalu musik tren sama media digital. Dalam 3 grup ini masing-masing mempunyai pelajaran yang berbeda-beda. Contohnya seperti dalam periklanan akan diajari bagaimana cara mengetak warna ilustrasi gitu. Lalu next, mengedit video, next, dan bisa juga menjadi fotografer. Yang ingin menjadi fotografer bisa memilih bidang ini karena dalam sini kalian akan diajari bagaimana cara memfoto fotografer itu dalam sudut pandang yang mana yang bagus. Next adalah grup kedua, musik pop atau musik trend. Di sini kalian akan diajari bagaimana cara menulis lirik. Next. Lalu akan bagaimana cara membuat sebuah demo yang sesuai dengan keinginan sendiri. Next. Lalu juga akan disuruh membuat sebuah MV yang dimana aktor-aktrisnya kalian sendiri. Next. Grup yang terakhir itu adalah media digital. Sesuai dengan pemikiran kalian, media digital ya pasti kalian mengira membuat sebuah berita, menulis sebuah berita. Next. Atau enggak mewawancari orang juga gitu. Tapi next, dalam bidang ini kalian juga akan disuruh membuat sebuah acara gitu, siaran gitu, atau enggak juga membuat siaran radio FM yang biasa kalian dengar di kendaraan kalian. Next, kehidupan kampus ini. Jadi selain misalnya kalian sudah bosan dengan pelajaran, kalian juga bisa mengikuti berbagai ekstrakurikuler yang ada di slide ini. Contohnya seperti dalam bidang olahraga. Next. Sini juga termasuk ada cosplayer. Next. Dance pop yang kalian ingin belajar dari basic, jika kalian sangat ingin belajar dance pop, kalian juga bisa mengikuti ekstrakurikuler ini juga, atau enggak musik tren atau enggak musik tradisional Cina. Di sana seperti yang saya ikut tahun lalu, ekstrakurikuler saya ikut adalah bersepeda mengelilingi Taiwan. Di sana kami pada tujuan akhir itu sampai di Sukuame. Jadi apa yang penghasilan saya dapat dalam kampus ini, next, yaitu saya mendapatkan banyak sekali teman-teman yang menarik. Next, bisa menjadi mandiri. Next, bisa mengerti betapa capeknya mencari uang karena pasti ada sebagian orang yang tidak ingin bergantung kepada orang tuanya. Jadi pasti mereka akan keluar mencari uang itu sendiri kan. Jadi pasti sudah tahu bagaimana capeknya itu mencari uang itu. Next, yang paling pentingnya itu kalian tidak sendiri karena di sini kalian akan ditemani oleh kakak kelas, guru ataupun teman. Di mana kalian mengalami kesusahan, sedih, senang apapun pasti ada aja orang di sampingmu. Jadi jangan menganggap itu kalian sendiri. Next. Ini foto sharing yang saya bagikan. Ini adalah foto-foto di mana saya mendapatkan berbagai teman di sini. Dan terima kasih atas foto juga. Okay, thanks, Wina. Now, the second presenter is our Jiaxin. She also comes from Indonesia. So, Jiaxin, are you ready? Yes, I'm ready. Okay. Restart the video. The PPT-nya boleh diulang dulu? Ya. Hai semuanya, jadi nama saya Angeline. Sorry, ini PPT halaman terakhir loh. Ya, oke. Hai semuanya, nama saya Angeline. Jadi seperti yang tadi udah dijelaskan sama adik kelas saya merupakan mahasiswa dari FGU juga dan saya dari jurusan Vegetarian Health Creative. Nah, selanjutnya boleh next PPT-nya. Next lagi. Di perkenalan sendiri seperti yang tadi saya bilang, saya dari Indonesia dan saya dari Batam. Pendidikan terakhir di Indonesia adalah SMK Maitra Wira Batam. Dan sekarang saya mengambil S2 di jurusan yang sama seperti S1 saya. Boleh selanjutnya? Nah, next lagi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa cerita dari Fokwang University. Jadi banyak yang mendengar namanya Fokwang, apakah bawaannya agama Buddha nih? Nah benar organisasinya adalah dari agama Buddha, tapi tidak diwajibkan PG, tidak diwajibkan ke kuil, dan tidak harus botak. Ini sangat bebas sekali di sekolah kita. Next. Nah sebenarnya kita berada di Taiwan yang merupakan jaraknya adalah 5 jam kira-kira dari Indonesia. Dan letak posisi kita yang paling strategis adalah kita di Chaoxi, di atasnya gunung. Boleh next lagi? Nah, ini merupakan lingkungan sekitar universitas yang bisa dilihat oleh semuanya melalui PPT. Boleh next? Selanjutnya ini adalah pemandangan ketika malam. Sebenarnya sangat indah ya. Boleh next lagi? Nah, seperti yang dibilang tadi kan saya di jurusan vegetarian. Jadi di sini kita sebenarnya belajar menjadi koki, belajar manajemen, dan banyak ilmu lainnya. Boleh next? Next lagi? Nah, di sini dibagi jadi beberapa kelas, ada seperti kelas dari manajemen dan juga kelas dari skill masaknya sendiri. Bisa dilihat di sini, di setiap tahunnya kita memiliki pendidikan ataupun kelas yang berbeda. Next. Ini berikut merupakan beberapa foto dari hasil makanan ataupun kelas masak yang saya ikuti. Dan di kelas masak saya merasa kalau misalnya kita bisa belajar lebih banyak, bukan hanya makanan dari Taiwan, mungkin seperti patisserie, ataupun kita juga bisa membuat makanan Indonesia dan sharing kepada orang Taiwan. Boleh next? Next lagi. Ya, ini merupakan beberapa slide ini adalah contoh-contoh makanan yang pernah saya buat di dalam kelas ya. Next. Next. Next lagi nggak apa-apa? Nah, yang sekarang ini adalah cerita tentang magang dalam sekolah. Jadi magang dalam sekolah kita diberikan kesempatan untuk misalnya disewakan satu ruangan kafe di dalam universitas. Kita tidak perlu membayar biaya apapun dari listrik sampai pun biaya sewa, dan kita bisa membuka kafe sendiri dan mendapatkan penghasilan sendiri dan mendapatkan experience pastinya ya. Next. Next lagi, ini merupakan beberapa hasil dari foto kafe yang telah dibuka oleh teman seangkatan saya sendiri. Next. Tentang magang di luar sekolah, jangan takut. Kalau misalnya sekolah kita ini habisnya ada melakukan beberapa kerjasama juga dengan beberapa restoran vegetarian terkenal di luar. Seperti yang di Taiwan ada buffet terkenal namanya Guoran Hui, ataupun ada Yangxin, dia adalah makanan versi ke Hong Kong, dan lain-lainnya lagi. Jadi sebenarnya sekolah kita banyak melakukan kerjasama di hotel-hotel besar juga seperti Next. Nah, selain itu kita juga bisa magang internasional seperti pergi ke Australia ataupun bisa juga pergi ke Amerika untuk melakukan magang di beberapa teman-teman istilahnya sekolah kakak adiknya di Fokwang University. Dan berikut merupakan beberapa foto dari kakak kelas kita yang telah pernah pergi ke Australia. Next. Selain dalam aktivitas dalam pelajaran, di luar itu kita bisa menjadi BEM ataupun badan istilah eksekutif manajemen dari di luar, ataupun yang kalau misalnya dulu kita pernah pas ikut SMA itu namanya OSIS ya istilahnya, kita bisa membawa banyak sekali acara menjadi pemimpin ataupun menjadi bawahan dan belajar cara kerjasama dengan orang lain. Next. Nah, di dalam BEM ini juga kita sebenarnya diberikan kesempatan untuk mendapatkan award ketika kita melakukan hal-hal yang bagus, dan itu akan dilombakan dari banyak sekali jurusan. Selain itu, kita sebenarnya juga bisa keluar main, seperti tahu sendiri lah ya, di Taiwan itu sebenarnya banyak pemandangan yang bagus, dan ini merupakan beberapa lingkungan yang di dekat universitas saya. Next. Next lagi. Nah, sebenarnya apa sih yang kita pelajari dari Taiwan ini? Sebenarnya menurut saya sendiri, 4 ini adalah yang paling banyak saya belajar. Gimana menjadi leader, cara komunikasi dengan teman, guru, dan lainnya. Gimanapun karena kita dari Indonesia, bahasa Mandarin sebenarnya agak susah. Di situ selain itu kita belajar gimana cara membuat proposal dan mencari solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Next. Selain itu, part-time yang telah pernah saya lakukan di sini adalah di dalam sekolah ataupun di luar sekolah, kita bisa mendapatkan kesempatan itu dan gaji per jamnya akan selalu naik per tahunnya. Paling minimum sih 158, tapi sekarang bisa naik sampai 162 ataupun lainnya lagi ya. Jadi sebenarnya kira-kira per 1 jam bisa dapat 80.000. Next.
Nah, yang pengen saya konklusikan kepada kalian semua adalah pikirkan dulu tentang apa yang ingin kita sampai ketika 4 tahun kemudian setelah Anda lulus dari S1. Jika itu cocok dengan jurusan kalian ataupun passion kalian, why not you choose Vokang University? Thank you. Thank you. Ya.